Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Laila di sini, dan kali ini kita akan membahas faktor dinamika penduduk yang ketiga, yaitu migrasi. Kita sudah sangat sering mendengar kata migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain, melampaui batas suatu administrasi dalam suatu wilayah. Migrasi dapat menyebabkan jumlah penduduk di suatu tempat berkurang maupun bertambah. Migrasi itu ada dua macam. Yang pertama ada migrasi nasional dan yang kedua ada migrasi internasional. Migrasi nasional merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam lingkup satu negara. Nah, sedangkan kalau migrasi internasional itu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Ada banyak macam migrasi nasional ataupun migrasi internasional. Kita akan membahasnya satu persatu. Seperti yang sudah diulas, bahwasanya migrasi nasional merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain dalam lingkup satu negara. Migrasi nasional itu terbagi atas 4 macam. Yang pertama ada sirkulasi, yang kedua ada urbanisasi, yang ketiga ada ruralisasi, dan yang terakhir ada transmigrasi. Sirkulasi merupakan perpindahan penduduk yang tidak menetap, namun ada juga yang menetap atau tinggal tapi hanya untuk sementara waktu dengan beberapa tujuan. Nah, sirkulasi itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada sirkulasi harian, yang kedua ada sirkulasi mingguan, dan yang terakhir ada sirkulasi bulanan. Sirkulasi harian merupakan perpindahan penduduk di suatu tempat ke tempat yang lain dan dilakukan setiap harinya. Jadi pada pagi hari meninggalkan tempat tinggalnya, kemudian pulang pada saat malam harinya tanpa menginap. Nah, untuk pelaku sirkulasi harian ini disebut dengan penglaju atau komuter, atau bisa juga disebut dengan forensen, di mana dia pulang pergi ke suatu tempat tanpa menginap. Kemudian yang kedua ada sirkulasi mingguan. Nah, sirkulasi mingguan merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain, akan tetapi terjadi setiap minggunya. Jadi awal pekan itu dia pergi ke suatu tempat untuk bekerja biasanya, kemudian di akhir pekan dia akan pulang ke tempat tinggalnya. Biasanya pelaku sirkulasi mingguan ini dia memiliki tempat tinggal sementara atau bisa disebut dengan kos atau kontrakan. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada sirkulasi bulanan, yaitu perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dilakukan sebulan sekali. Nah, biasanya sirkulasi bulanan terjadi jika jarak tempuh antar tempat itu relatif jauh.
sehingga dianggap tidak efektif jika dilakukan setiap hari atau setiap minggu untuk pulang pergi. Seperti sirkulasi mingguan, sirkulasi bulanan ini pelakunya juga punya tempat tinggal, namun tempat tinggal tersebut bersifat sementara atau tidak menetap. Nah, pelaku sirkulasi bulanan ini disebut juga dengan sirkuler. Selanjutnya, migrasi nasional yang kedua yaitu urbanisasi. Urbanisasi merupakan perpindahan penduduk dari desa menuju ke kota dalam lingkup satu pulau. Biasanya, urbanisasi ini penduduknya bersifat menetap. Ada beberapa faktor yang membuat seseorang itu melakukan perpindahan dari desa menuju ke kota. Disebut juga dengan faktor pendorong urbanisasi. Faktornya yaitu yang pertama, di desa tidak adanya lapangan pekerjaan, sehingga seseorang itu akan pergi ke kota untuk mencari sebuah pekerjaan. Yang kedua, lahan pertanian yang sempit. Selanjutnya yang ketiga, upah tenaga kerja yang rendah. UMR-nya biasanya kalau di desa itu lebih rendah. Kemudian yang keempat, sarana dan prasarana sosial terbatas. Dan yang kelima, anggapan seseorang bahwasanya bekerja di kota akan lebih terpandang. Dan faktor pendorong yang lain yaitu tidak cocok dengan pola kehidupan yang ada di desa. Sedangkan faktor penarik urbanisasi sendiri yaitu ada 3 macam. Yang pertama, tersedianya lapangan pekerjaan yang banyak. Kemudian yang kedua, upah tenaga kerja yang lebih besar. Dan yang ketiga, sarana dan prasarana sosial di kota itu lebih memadai. Selanjutnya, migrasi nasional yang ketiga yaitu ruralisasi. Nah, ruralisasi itu kebalikan dari urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota menuju desa. Nah, umumnya nih, ruralisasi itu dilakukan oleh masyarakat yang dulunya pernah melakukan urbanisasi. Jadi istilah lainnya dia pulang kampung gitu ya. Namun banyak juga penduduk kota asli yang pindah ke desa. Nah, faktor pendukung atau faktor pendorong adanya ruralisasi itu sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, biasanya penduduk kota itu merasa jenuh tinggal di kota, penat dengan kehidupan yang ada di kota dengan mobilitas yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, harga lahan atau harga tanah di kota semakin mahal dan tidak terjangkau. Selanjutnya, adanya keinginan untuk memajukan desa ataupun daerah asal seseorang. Dan yang terakhir, merasa tidak mampu mengikuti dinamika kehidupan yang ada di kota. Nah, selanjutnya, faktor penarik adanya ruralisasi itu sendiri, itu yang pertama, harga lahan atau tanah di pedesaan itu jauh lebih murah atau relatif lebih murah jika dibandingkan dengan di kota. Kemudian, pola kehidupan masyarakat yang sederhana. Selanjutnya,
suasana lebih tenang sehingga cocok untuk penduduk usia tua ataupun lansia dalam menjalani masa-masa hari tua atau pensiun. Selanjutnya, perasaan keterkaitan dengan daerah asal atau dengan desa. Biasanya keterkaitan ini memiliki sebuah kenangan di masa lalunya sehingga seseorang akan kembali ke desa karena ada keterkaitan tersebut. Selanjutnya, migrasi nasional yang keempat yaitu transmigrasi. Nah, transmigrasi merupakan perpindahan penduduk antar pulau. Misalnya dari Pulau Jawa menuju ke Kalimantan ataupun Sumatera. Jadi, transmigrasi dilakukan oleh seseorang yang tinggal di pulau yang padat penduduknya ke pulau yang masih jarang penduduknya dengan tujuan untuk pemerataan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Biasanya transmigrasi dilakukan karena daerah asal terkena pembangunan proyek dari pemerintah sehingga mengharuskan masyarakatnya untuk pindah ke luar pulau. Atau ada juga daerah asal merupakan kawasan bencana sehingga masyarakat yang ada di dalam lingkup tersebut harus dipindahkan. Ya, demikian video pembelajaran kita kali ini untuk materi migrasi internasional dan perhitungan angka migrasi akan dibahas di video lanjutan. Terima kasih sudah mau belajar dengan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.